dengan NIM 202101072 kelas B Prodi S1 Keperawatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang imajiner yang membantu untuk mempermudah memahami anatomi dan juga gerakan anatomi. Baik, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana posisi anatomi. Bidang-bidang imajiner terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bidang mid-sagittal. Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang mid-sagittal akan membagi tubuh menjadi tubuh bagian kiri yang disebut dengan istilah bagian sinistra dan juga tubuh bagian kanan yang disebut dengan bagian dekstra. Bagi bidang mid-sagittal terletak di sumbu tengah tubuh. Yang kedua yakni bidang paramedian, adalah bidang vertikal yang terletak sejajar di samping dari bidang mid-sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, maka kita bisa mengetahui istilah yang sering digunakan dalam anatomi, yakni istilah medial dan istilah lateral. Medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bidang mid-sagittal daripada struktur bagian tubuh yang lainnya. Misalnya, dada sebelah kanan terletak lebih medial daripada lengan atas. Lateral adalah posisi dari struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi bidang mid-sagittal atau sumbu tengah tubuh dibandingkan struktur tubuh pembanding atau struktur tubuh yang lainnya. Misalnya, lengan atas terletak lebih lateral daripada dada sebelah kanan. Yang ketiga yakni bidang koronal, adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal membagi tubuh menjadi bagian depan yang disebut dengan bagian anterior dan juga membagi tubuh menjadi bagian belakang yang disebut dengan bagian posterior. Yang keempat ada bidang horizontal atau transversal, adalah bidang hayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, bidang paramedian dan bidang koronal. Bidang horizontal atau transversal akan membagi tubuh menjadi bagian atas yang disebut dengan bagian superior dan juga membagi tubuh menjadi bagian bawah disebut dengan bagian inferior. Istilah tambahan. Yang pertama ada tangan. Khusus untuk bagian tangan, bagian depan tangan kita kenal dengan istilah palmar, bagian depan tangan. Untuk bagian belakang tangan kita kenal dengan istilah dorsal. Yang kedua, yakni jarak relatif, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terhadap pangkal ekstremitas, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu proksimal dan distal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang terletak lebih mendekati pangkal ekstremitas yang ada di bahu. Misalnya, lengan atas atau ekstremitas superior terletak lebih proksimal daripada telapak tangan, karena pangkal ekstremitas dari bagian adalah di bahu. Distal adalah posisi struktur tubuh yang terletak lebih menjauhi pangkal ekstremitas. Contohnya, telapak tangan terletak lebih distal daripada lengan atas atau ekstremitas superior, karena telapak tangan terletak lebih menjauhi pangkal ekstremitas. Yang kedua, terhadap permukaan tubuh juga terbagi menjadi 2, yaitu ada superficial dan profunda. Superficial adalah posisi struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan permukaan tubuh, dan profunda adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih jauh dengan permukaan tubuh. 3. Terhadap pusat organ atau rongga tubuh, ada interna dan eksterna. Interna adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Eksterna
adalah posisi struktur tubuh yang terletak di luar daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Yang ketiga, ipsilateral dan kontralateral. Ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Misalnya, tangan kanan ipsilateral dengan kaki kanan. Kontralateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang berlawanan atau berbeda. Misalnya, tangan kanan kontralateral dengan kaki kiri. Ini adalah posisi sempurna saat anatomi. Istilah-istilah lain yang berhubungan dengan gerakan, yaitu satu, ada fleksi. Gerakan menekuk di bidang sekitar. Contoh, gerakan fleksi biasanya pada sendi-sendi yang ada di siku dan di lutut. Yang kedua, yakni ekstensi, gerakan meluruskan sendi atau mengembalikan ke posisi semula. Fleksi dan ekstensi adalah hal yang berlawanan, karena fleksi adalah menekuk, kemudian ekstensi adalah meluruskan atau mengembalikan ke posisi semula. Yang ketiga, ada abduksi, gerakan yang menjauhi sumbu tengah tubuh. Ini disebut abduksi karena gerakannya menjauhi sumbu tengah tubuh atau bidang sagital. Kemudian yang keempat ada adduksi. Adduksi yaitu gerakan yang mendekati sumbu tengah tubuh. Ini karena mendekati sumbu tengah tubuh atau bidang sagital. Yang kelima, yakni sirkumduksi, adalah kombinasi gerakan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Yang keenam, ada rotasi, yakni gerakan tubuh di sumbu panjangnya. Ada gerakan rotasi medial dan juga rotasi lateral. Gerakan rotasi medial adalah gerakan rotasi yang ke arah medial tubuh. Misalnya, selanjutnya ada gerakan rotasi lateral. Gerakan rotasi lateral adalah gerakan rotasi yang menuju lateral tubuh. Selanjutnya, pada kepala juga terdapat rotasi. Pada tangan terdapat supinasi atau gerakan menengadahkan tangan. Ini disebut dengan gerakan supinasi. Terdapat juga gerakan pronasi, yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Ini disebut dengan gerakan pronasi. Selanjutnya ada inversi, yaitu gerakan kaki yang menghadap ke bagian medial. Selanjutnya ada eksersi, yaitu gerakan telapak kaki yang mengarah ke arah lateral.